never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Halo cuy, balik lagi nih sama gua. Kali ini gua akan mengajak kalian mundur jauh di tahun 1930-an. Bukan perang-perangan ya. Dimana kisah kali ini berfokus pada seorang pria yang tampan dan kaya raya. Udahlah tampan, kaya raya lagi lah. Yang udah pasti dia bisa banget mendapatkan semua yang ia inginkan. Termasuk wanita cuy. Sampai akhirnya karena dia bisa dapat semua yang ia inginkan, dia pun diajak taruhan. Apakah bisa menaklukkan hati seorang janda? Waduh. Jadi gimana kisahnya? Langsung aja deh yuk kita tonton bareng-bareng. Di awal film kita udah disuguhkan betapa glamor hidupnya Yivan. Selalu dilayani oleh para pelayan, lalu datang pacarnya dengan wajah emosi dia marah-marah karena Yivan abis menggenjot seorang pelacur cuy. Pacarnya marah-marah, Yivan dengan santai menyeruput kopi di pagi hari. Nggak perlu waktu lama Yivan bertemu lagi dengan seorang wanita. Langsung disosor tuh si Yivan. Taunya dia ini sepupu jauhnya Yivan. Neneknya bilang kalau Venue akan tinggal sementara waktu di rumah mereka. Venue adalah seorang janda muda tapi belum punya anak cuy. Beuh. Lalu cerita pindah ke sebuah tempat pemotretan. Seorang wanita cantik bernama Mo. Pakai banget ini mah cantiknya ya. Udah cantik kaya raya lagi cuy. Sedang menjalani sesi pemotretan, tapi dia nggak fokus karena membaca sebuah koran. Nah, dari sana, ia bertemu dengan Yivan di sebuah acara amal. Jadi ternyata mereka ini tuh mantan pacar. Walau udah putus, tapi mereka berdua masih sangat akrab. Mau cerita kalau dia baru aja putus sama seorang laki-laki bernama Yin. Karena Yin kecewa setelah tahu kalau Mo sudah pernah di-unboxing. Tiba-tiba pacar baru Yin datang nih sama ibunya. Mereka minta tolong sama Mo untuk mendidik Bebe menjadi wanita yang lebih dewasa. Karena Bebe masih polos dan masih ting-ting. Setelah mereka pergi, Mo meminta Yivan untuk mengunboxing Bebe supaya dia diputusin sama Yin. Tapi Yivan tidak tertarik karena dia lagi mengincar sepupunya yaitu Venue. Nah, mendengar hal ini mereka pun malah taruhan cuy. Jadi, kalau Yivan berhasil mendapatkan Venue, dia akan dikasih sebuah tanah dan pelabuhan. Bahkan bukan cuma itu aja. Si Yivan boleh menikahi Mo. Waduh, mantep banget itu ya. Menarik banget lah. Langsung tuh Yivan gerak cepet dengan mendekati Venue. Tapi walaupun janda, Venue ternyata tidak mudah untuk didekati. Di sisi lain, Bebe diam-diam dekat dengan seorang guru les bernama Dai. Di sini sebenarnya Dai diperkenalkan juga pada Mo. Kebetulan Dai dan Bebe seumuran cuy. Makanya mereka akrab banget gitu kan. Aksinya Yivan pun dimulai dengan membantu Venue untuk mengganti lampu di kamarnya. Walaupun awalnya menolak, tapi Venue akhirnya mau menerima bantuan Yivan. Walaupun ya memang ini cuma akal-akalannya Yivan supaya bisa dekat dengan Venue. Hari-hari berlalu, Bebe pun mulai mencari baju pengantin yang nanti akan dipakai saat pernikahannya bersama Yin. Walaupun terlihat cantik, tapi Dai merasa sakit hati saat mengetahui Bebe akan menikah. Nah, Bebe pun cerita kalau sebenarnya dia tuh dijodohkan oleh ibunya. Bebe tidak cinta dengan Yin, ibunya hanya cinta dengan kekayaan yang dimiliki Yin. Kesempatannya dipakai oleh Mo untuk menyarankan Bebe menjadi model lukisannya Dai supaya mereka tetap dekat dan bersama. Di sisi lain, Yivan masih terus berusaha mendekati Venue. Dia bela-belain duduk bertiga dalam mobil supaya mendapat perhatiannya Venue. Jadi mereka ini mau datang ke acara opera, di sana juga ada Mo, Bebe, dan ibunya yang matre itu cuy. Di tengah-tengah pertunjukan, Bebe tiba-tiba sakit perut. Ia pun dibawa pergi sama Mo, yang ternyata ini akal-akalannya mereka supaya bisa pergi dari ibunya Bebe. Kesempatan ini dipakai untuk Bebe berduaan dengan Dai. Bebe pun pergi ke sebuah kamar, di sana udah ada Dai yang siap melukis lekuk indah tubuhnya Bebe yang masih mulus ting-ting lah pokoknya cuy. Di sisi lain terjadi kericuhan di tengah opera karena banyak rakyat miskin tidak terima tanahnya diambil paksa oleh para orang kaya yang ada di sana cuy. Di tengah kericuhan, Venue menyelamatkan seseorang yang ia kenal. Siapa ya? Ibunya Bebe juga khawatir dengan anaknya yang katanya sakit perut. Dia pun datang ke kamar, walaupun udah dicegah oleh pelayan, ibunya Bebe tetap memaksa masuk. Muncul Yivan di depan ibunya Bebe. Akhirnya ibunya Bebe nggak jadi masuk dan pergi meninggalkan anaknya. Para petugas keamanan pun datang ke tempat Yivan karena mereka meyakini ada biang kerusuhan yang sembunyi di tempat Yivan. Tapi di sini neneknya Yivan membela Venue dan menyuruh petugas keamanan untuk pergi.
Di sisi lain, pelayan memberi kabar kalau Bebe tidak digenjot oleh Dai. Dai tetap menjaga kehormatan Bebe dan hanya melukis dia aja cuy. Hari-hari berlalu, Venue yang lagi kecapean tidak sengaja tertidur di meja kerja. Ivan yang melihat ini langsung melanjutkan pekerjaannya Venue. Walaupun Venue terbangun, dia hanya tersenyum melihat aksinya Ivan. Sedangkan Bebe harus baku hantam nih dengan ibunya sendiri setelah dia melihat Bebe dilukis oleh Dai. Walaupun lukisannya bagus banget ya, ibunya itu tetap memarahi Bebe karena khawatir kalau Bebe sudah di-unboxing. Lebih parahnya lagi, ibunya Bebe mengatai bapaknya Dai yang hanya seorang tukang becak. Dai yang emosi pun membalas perkataan ibunya Bebe. Setidaknya orang tuanya saya tidak pernah menjual saya demi kekayaan. Beuh, emotional damage. 去卖掉自己的孩子。 Di sisi lain, alasan Venue yang selalu menghindari Ivan adalah karena dia masih sayang dengan mantan suaminya dulu. Ia pun masih sering membaca tulisan tangan yang dibuat oleh mantan suaminya itu. Nah, mengetahui hal ini, Ivan langsung membuang buku itu dengan berdalih tidak baik selalu mengenang masa lalu. Tapi Venue malah jadi semakin marah. Walaupun Ivan selalu memberi Venue surat cinta, tapi Venue semakin cuek dan tidak memperdulikan Ivan. Ibunya Bebe pun semakin khawatir nih anaknya tidak jadi nikah sama Yin. Makanya dia minta tolong pada Mo untuk menjaga Bebe sampai hari pernikahan. Nah, Mo mempunyai ide untuk menitipkan Bebe di rumahnya Ivan. Ibunya Bebe pun setuju, yang mana ini mah sebenarnya hanyalah rencananya Mo sama Ivan aja cuy. Selama tinggal di rumahnya Ivan, Bebe malah bermesraan dengan Dai lewat telepon. Ivan pun sebagai pria dewasa memberikan kehangatan pada Bebe dan mengunboxing Bebe untuk pertama kalinya coy. Akhirnya. Tapi suara-suara surganya Bebe didengar sama Venue dan dia tertangkap basah sama Ivan. Venue pun beralasan mau minta tolong membetulkan lampu kamarnya lagi. Nah, di saat lagi membenarkan lampu, Ivan melihat potongan surat cinta yang ia tulis masih disimpan oleh Venue. Di sini Ivan sadar kalau Venue mulai merasakan benih-benih cinta pada dirinya. Ivan pun berlari mengejar Venue dan berniat ingin memberikan sebuah kecupan. Tapi Venue tiba-tiba menangis dan Ivan membatalkan aksinya ini. Singkat cerita, Venue pun memilih pergi dari rumah Ivan dan ngontrak di sebuah rumah. Hal ini Venue lakukan bukan untuk menjauh, tapi supaya mereka bisa bebas bermantap-mantap ria cuy. Ivan mulai sering tuh datang ke rumahnya Venue dan menanam benih dengan sangat bahagia. Hari-hari berlalu, Venue merasa seperti hidup kembali ya. Hari-harinya sendu kembali bersinar setelah merasakan datangnya cinta yang dibawa oleh Ivan. Tapi di sini Ivan melakukan semua ini hanya demi taruhan cuy. Ivan datang ke rumahnya Mo dan menagih janji dari taruhan mereka. Tapi Mo menolak karena Mo menganggap Ivan sudah jatuh cinta pada Venue. Sampailah pada suatu malam, Ivan datang ke rumah Mo dan menangkap basah Mo lagi digenjot sama Dai. Wah, anjir. Sumpah ya, gue kira si Dai ini anaknya polos loh. Ternyata ya, Dai. Ivan datang ke sini bukan tanpa alasan. Dia ingin memberitahu kalau Bebe ada di rumah sakit. Keesokan harinya, Venue dibawa ke rumahnya Mo. Nah, di sana Ivan mengatakan kalau Venue hanya dijadikan alat taruhan aja. Venue cuma dipermainkan oleh Ivan sama Mo. Apa yang Ivan lakukan sama sekali nggak ada perasaan. Wah, di sini Venue sakit hati cuy. Kok setega itu ya Ivan? Setelah Venue pergi, Ivan kembali menagih janjinya sama Mo. Tapi lagi-lagi Mo menolak, bahkan dia hanya tertawa saat ingin digenjot oleh Ivan. Mo menganggap Ivan sangat bersifat kekanak-kanakan. Dari awal, Mo sudah merasa kalau Ivan benar-benar cinta pada Venue. Makanya dia sengaja mengajak Ivan taruhan. Nah, sifat Ivan yang tidak mau kalah justru membuat semuanya jadi runyam. Venue sudah pergi membuat Ivan menjadi sangat merasa bersalah. Di sisi lain, Mo juga memberitahu Dai kalau Bebe sudah di-unboxing sama Ivan. Ivan yang sangat merasa bersalah akhirnya pergi mencari Venue. Tapi di perjalanan, dia dihadang oleh para pendemo yang membuat dia harus jalan kaki. Venue sendiri sangat patah hati dan ingin mengakhiri hidupnya. Sangat teramat besar cintanya pada Ivan. Nah, di saat lagi berjalan inilah dia langsung ditembak oleh Dai yang kecewa karena Ivan sudah mengunboxing Bebe untuk pertama kali. Tapi di sini, Dai tidak langsung membunuh Ivan. Dia sengaja membuat Ivan mati perlahan. Dengan kekuatan cinta, Ivan pun terus berjalan ke rumahnya Venue. Dengan memohon, Ivan meminta Venue untuk menemuinya terakhir kalinya. Tapi rasa sakit yang dirasakan Venue membuat ia sudah tidak mau lagi bertemu dengan Ivan.
Dia juga udah gak percaya kalau Yivan lagi terluka parah cuy. Akhirnya Yivan pun berjalan pulang mencari bantuan, tapi karena udah gak kuat, dirinya pun tumbang di tengah jalan. Nah, barulah Venue sadar kalau Yivan benar-benar terluka. Tapi semua udah terlambat, Yivan harus pergi meninggalkan venue. Di sisi lain, seorang pelayan mengantar sebuah paket di mana itu sebuah baju pengantin yang dikirim oleh Yivan untuk Mo, karena ia sudah menang taruhan. Nah, barulah Mo menangis sekencang-kencangnya, karena ia baru sadar kalau dia terlalu sombong untuk mengakui kalau ia jatuh cinta pada Yivan. Pada akhirnya, Venue mengabdikan diri sebagai seorang guru dan selalu mengenang masa-masa indahnya bersama Yivan, walau hanya sebentar aja. Itulah dia alur cerita dari film Dangerous Liaison. Ini film seru banget ya. Inti dari film ini sih ketika seseorang fuckboy yang kaya raya jatuh cinta pada perempuan yang juga kaya raya, tapi sombongnya itu loh cuy, minta ampun. Yang kasihan dan harus jadi korbannya si Baby sama Venue gitu kan. Padahal kalau mau dari awal bilang kalau dia juga cinta sama Yivan, nggak perlu tuh Venue sampai baper, dan nggak perlu Baby harus di unboxing sama Yivan. Parah ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana sih film ini? Tulis di kolom komentar ya cuy. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka nih, silahkan like dan subscribe supaya nggak ketinggalan update film menarik lainnya cuy dari gua. Gua cabut dan bye-bye.